Shall we be afraid of technology? Shall we be afraid of new media? Or shall we be afraid of sex? Well, hi, it's Jay here, and at this time you're listening my podcast, which is SGCast, and I hope you liked it. Welcome. Apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya. Oke, di podcast kali ini itu bisa dibilang spesial karena gue buat khusus untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah New Media dan Literasi Digital yang diampu oleh dosen gue. Shout out to Mr. Harry, hai Pak. And give it up shout out to Prodi Ilmu Komunikasi FISIP ULM Banjarmasin. Nah, gak usah nunggu lama-lama lagi, let's go. Dulu kalau dilihat bokap nyokap kita sering gak sih nunggu di depan rumah sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan makias abon. Dulu ada gak ya makias abon? Pokoknya di depan rumah deh gitu, nungguin kang koran lempar koran supaya kita tahu nih berita apa sih yang lagi happening di lokasi kita, di Indonesia atau even the world. Sekarang itu udah mudah banget. Kita tinggal ambil HP, buka aplikasi BBC, CNN, Al Jazeera, atau enggak even we can go to their website to cek berita apa sih yang lagi happening sekarang gitu. Atau enggak kalau kita lagi mood streaming nih weekend, kita mau streaming show, kita mau streaming series, atau enggak film, well we can go to the YouTube, atau enggak Netflix. Atau enggak kalau kita pengen yang berbau Disney, kita bisa buka aplikasi Disney Hotstar. Tapi jangan yang bajakan ya. Nah, kalau kita lagi pengen nyanyi-nyanyi nih, tapi kita mager banget keluar, ya udah kita tinggal buka YouTube, search judulnya apa plus keyword karaoke, udah termuncul nyanyi deh di situ. Atau enggak kita bisa pakai aplikasi kayak semacam Spotify or Juke and something like that. Atau enggak kalau kita lagi mood shopping nih, tapi di luar lagi panas banget, mager deh ke mall, atau enggak ke toko-toko favorite kita di luar, well langsung buka Shopee aja, atau enggak Tokopedia, Lazada, Zalora, Bukalapak, banyak banget anjir. Nah terus ntar bayarnya gimana nih Jay? Apa kita harus ke ATM lagi nggak? Atau kita bahkan ke bank nggak? No, langsung bayar pakai HP aja. Iya, karena sekarang itu ada yang namanya e-wallet, ada yang namanya ShopeePay, ada yang namanya GoPay, Dana, Oppo gitu. Atau bahkan kalau saldo e-wallet lo habis, lo bisa langsung top up juga dari HP. Itu Brimo, aplikasi internet banking dari BRI gitu. Udah banget sekarang. Bahkan nih sekarang ya, let's say Shopee deh gitu. Shopee itu udah ada tuh yang namanya Shopee Pay Later. Which is itu kalau kita bahasain secara kasar itu kita ngutang sama Shopee, kita bayarnya tahun depan, bulan depan gitu. Bahkan sekarang e-wallet juga udah mau nerapin fitur pay later gitu. Udah gampang banget, itu racun banget men. Terus kalau enggak kita lagi lapar nih, siang-siang gitu kan, pengen nasi padang, tapi mager banget keluar, mager banget ganti daster gitu. Oh ya udah kita tinggal buka Gojek atau enggak Grab, kita ketik search di situ nasi padang udo sayang Banjarmasin. Langsung tuh diantar kang Gojeknya, kita tunggu di depan pintu aja, langsung deh tuh dapat nasi padangnya. Enak banget. Atau enggak bayarnya enggak punya cash nih, udah langsung kita bayar aja pakai GoPay. Nah ini nih sekarang gue lagi bikin podcast ya kan, terus gue gak usah kayak kebingungan atau kesulitan atau gue gak bisa bikin podcast. Gak usah, sekarang udah ada yang namanya aplikasi Anchor, aplikasi pembantu membuat podcast. Terus gearnya gimana ya Jay? Sekarang kan lu udah punya smartphone nih, nah di situ lu record aja suara lu, terus ntar pakai aplikasi Anchor, udah beres. Nah, itu semua namanya new media. Apa sih new media itu? Well, kalau bahasa simpelnya gue bilang kalau new media ini adalah bentuk revolusi dari traditional media.
Apa contohnya? Itu tadi koran. Nah, koran itu sering banget kita temuin di zaman dulu kan. Kalau sekarang kita udah baca koran di HP gak sih? Kita udah cek-cek berita lokasi kita di HP gak sih gitu. Nah, itulah sebuah bentuk revolusinya dari yang tadinya traditional media ke new media gitu. Ngomongin new media, itu pasti gak jauh-jauh dari kemajuan teknologi. Iyalah, karena kemajuan teknologi lah yang melahirkan atau menciptakan new media ini tadi. Kok bisa? Bisa lah. Let's say Gojek deh. Jadi Gojek ini adalah aplikasi buatan anak bangsa yang diciptakan oleh Pak Nadiem Makarim. Jadi background story dari terciptanya Gojek ini, pernah tuh Pak Nadiem Makarim terjebak macet, sedangkan beliau harus ke next location gitu. Tapi susah banget nyari ojek. Nah, jadi muncullah solusi. Gimana kalau ada pelayanan yang memudahkan seseorang untuk mencari ojek gitu. Terciptalah si Gojek. Tapi jasa yang mereka offer itu nggak semata-mata hanya ojek aja gitu. Sampai hari ini banyak banget fitur yang lahir dari Gojek ini. Kayak let's say ada GoFood tadi, ada GoRide, ada GoSend, ada GoBox, GoClean, GoClam, GoTix, GoCar, banyak banget. Nah, fitur-fitur itu tadi yang kita bilang new media. New media lahir dari kemajuan teknologi tadi, yaitu si Gojek gitu. Majunya sebuah teknologi itu pasti karena seseorang yang memang ngikutin perkembangan teknologi. Atau simpelnya bisa kita bilang melek digital lah gitu. Nah, gue masih inget nih show yang kemarin itu berjudul Indonesia Makin Cakap Digital, peluncuran program literasi digital nasional. Mungkin lo masih ingat juga nih, mahasiswa-mahasiswa yang mau komunikasi dan mahasiswa new media, new literasi. Karena kita ngerjain ini dong, tugas kita kemarin. Nah, dari situ ada seorang speaker. Gue mengutip sedikit nih dari seorang itu. Jadi doi bilang ada beberapa level untuk bisa seseorang itu disebut cakap digital gitu. Jadi yang pertama itu level yang paling dasar dulu. Itu mampunya seseorang bisa berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi atau transaksi, atau hanya sekedar mencari informasi atau mencari pengetahuan gitu, dan sanggup menggunakan aplikasi yang memang kita butuhkan sehari-hari kayak Shopee, GoFood dan lain-lain itu. Lalu yang kedua itu ada level menengah. Nah, seseorang yang bisa membuat konten, bisa membuat artefak atau seni atau sebuah ciptaan dan bisa membuka toko online, itu beliau ada di level menengah gitu. Terus yang ketiga, ini level paling atas, top level banget nih. Itu adalah seseorang yang bisa memakai big data, AI, virtual intelligence. Jadi seseorang yang bisa melakukan, sanggup memakai itu beliau emang clap. Emang bener-bener udah cakap digital banget nih gitu. Karena hanya ada beberapa orang aja yang bisa atau mampu memakai ketiga itu, big data, AI, dan virtual intelligence. Jadi lo ada di level mana nih? Kita simpan jawabannya. Oke, dari paparan gue tadi ada satu hal yang menarik perhatian gue banget, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Mengutip dari Mas Vincent Ricardo, AI adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Nah, AI itu banyak jenisnya. Yang pertama ada Artificial General Intelligence. Itu adalah AI yang punya lebih dari satu kegunaan dan kemampuannya itu hampir setara kayak kemampuan manusia. Terus yang kedua itu ada Artificial Super Intelligence. Ini adalah AI yang bisa atau mampu melakukan hal-hal di atas kemampuan manusia. Super gitu. Nah, sebenarnya AI ini gak susah loh buat ditemukan. Karena sebenarnya in our daily life kita tuh hidup berdampingan sama AI.
Oke, let's say ini kita pengen beli sepatu, kita pengen beli lokal brand. Kita search lah di kolom search Instagram supaya kita bisa nemu akun lokal brand sepatu gitu. Kita cari, tapi kita masih belum nemu yang cocok nih. Yaudah, besoknya kita buka Shopee lagi. Dan di Shopee kita direkomendasikan oleh Shopee sepatu lokal brand gitu. Banyak banget tuh merek dan jenis-jenisnya. Nah, itu tadi bukan karena hantu atau bukan karena simsalabim ajaib atau makhluk mistis. Bukan. No. Itu adalah AI. Jadi AI mengumpulkan semua data dari smartphone lo dan mencocok-cocokkannya. Apa sih yang J mau? Sepatu yang kayak gimana sih? Makanya ada rekomendasi dari Shopee itu tadi. Bukan hantu. Atau contoh yang paling sering banget kita temui itu Siri deh. Pengguna iPhone pasti tahu banget sih Siri ini siapa dan apa. Jadi Siri ini sebenarnya kayak virtual assistant, tapi khusus untuk pengguna iOS aja gitu. Tapi ini hampir sama sih kerjanya kayak Google Assistant, something like that. Ketika kita ngomong sama Siri, kayak contohnya, Siri, what is the title of this song? Dan Siri jawab, oh, this is Kiss Me More from Doja Cat gitu. Siri menerima pesan dari apa yang kita sampaikan gitu, diproses dan dia memberikan feedback. Ya, feedback itu adalah jawaban tadi, dan itu AI. Terus yang lebih dekat lagi nih sama kita, kayak kita ke McD deh tapi bukan beli BTS meal ya. Nah, kita ke McD, pasti kita menemukan machine gitu sebelum di kasir. Nah, machine itu namanya self-service kiosk. Itu adalah mesin yang menservis kita, membantu kita untuk mengorder. Dan saat ini itu adalah senjata dari beberapa restoran yang ada di dunia. Karena dengan adanya mesin ini, itu membantu banget untuk memangkas antrean yang panjang. Nah, sadar gak sadar adanya kehadiran AI tadi, mau dalam bentuk apapun, itu perlahan-lahan udah menggantikan peran manusia. Kayak kita, let's take self-service kiosk itu tadi. Itu di bidang service. AI itu udah hampir sama banget kayak kemampuan manusia untuk melayani pelanggan. Atau bisa kita bilang kayak yang gue sebutin tadi, Artificial General Intelligence. Nah, gue ada satu artikel dari Economic Times. They say, existing business models in many sectors will be seriously disrupted and millions of existing jobs will be lost. We estimate up to 20 million manufacturing jobs are set to be lost to robots by 2030. So, they say like, mereka mengestimasikan 20 juta ke atas pekerjaan yang jenisnya manufaktur bakal digantikan sama robot di tahun 2030 gitu. Well, itu make sense banget sih buat gue, karena di sekarang ini aja gitu, sebelum-sebelumnya aja gitu, banyak banget penemuan-penemuan yang itu jenisnya kayak Artificial General Intelligence. Dan kemungkinan besar di masa yang akan datang bakal ada yang namanya Artificial Super Intelligence. Ada penemuan AI bisa memasak. Intelligent robots that can learn recipes, cook all kinds of foods with a remarkable precision. AI bisa memotong rambut. AI bisa bekerja di pabrik-pabrik. The Volkswagen Group. Audi Hungary is one of the companies with the largest turnover and export in Hungary. Dan bahkan yang lebih epic lagi, AI bisa melukis. Portrait is called Portrait de Edmund Bellamy, and it looks like. Dan lukisannya terjual dengan harga yang fantastis. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm breaking. Musik dengan judul Break Free ini itu dikompos oleh AI. Wow. Kita beralih sedikit ke science and fiction. Ada sebuah game PlayStation 4. It says Detroit Become Human.
My name is Kara. My name is Connor. My name is Marcus. This This is our story. Jadi game ini adalah sebuah game tentang AI. Berkat revolusi AI atau Artificial Intelligence, ada sebuah Android. Android ini adalah sebuah robot yang hampir mirip dengan manusia. Karena mereka AI, mereka bisa melakukan semua apa yang manusia bisa lakukan. Kayak mereka bisa ngasuh anak, mereka bisa menjadi penjaga toko, mereka bisa jadi office boy, office girl, mereka bisa jadi pekerja kantoran, dan bahkan yang paling epic, mereka bisa menjadi pekerja pemuas seksual gitu. Ya, semua apa yang manusia bisa lakukan, mereka bisa juga lakukan. Jadi, game ini berlatar di tahun 2038. Dan di era itu, AI udah sangat canggih banget. Manusia tinggal ongkang-ongkang depan TV aja. AI yang cuci baju, AI yang cuci piring, AI yang bikin makanan sarapan, AI yang mengasuh anak gitu. Nah, karena kemudahan itu tadi, kepuasan itu tadi, manusia jadi serakah. Manusia jadi memperlakukan AI semena-mena. Gak banyak dari mereka yang memperlakukan AI kayak budak. Mereka gak segan-segan memukul, mereka gak segan-segan menendang, melakukan kekerasan sama AI. Karena AI ya, it's just a robot for them. Mereka gak punya emosi kayak manusia gitu. Jadi manusia serakah dan semena-menanya untuk mereka. Tapi singkat cerita, AI ada yang merasa keluar dari zona AI-nya gitu. Dia bisa merasakan emosi manusia. Kayak bisa merasakan takut, bisa merasakan jatuh cinta, bisa merasakan kasih sayang, empati, dan lain-lain. Hari demi hari, gak banyak dari mereka yang bisa merasakan emosi manusia tadi. Dan akhirnya mereka bergabung dan membalaskan ke manusia apa yang sudah manusia lakukan kepada mereka. Memberikan manusia pelajaran dengan semena-menanya manusia, serakahnya manusia sama AI. Karena mereka AI, they can do anything they want. Karena mereka punya kemampuan di atas kemampuan manusia gitu. They control human. They can do anything to us human. Dan dari situ mereka menguasai dunia lah ibaratnya. Nah, dari paparan gue tadi, adanya teknologi, adanya new media, adanya AI, itu bisa memberikan keuntungan dan juga kerugian untuk peradaban manusia. Why? Well, I'll tell you why. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering marah kalau kucing atau anjing atau lumba-lumba itu dijahati, disiksa, dikasari. Tapi kita gak pernah marah saat semut atau enggak kecoa dibantai, diburu, dibunuh, disiksa, dimatikan. Gak pernah ada tuh berita pelaku kekerasan, pelaku pembantaian kecoa atau semut. Gak pernah ada. Karena kita merasa semut atau kecoa itu punya kecerdasan di bawah kita. Alih-alih kita merasakan atau menyayangkan mereka, kita malah menganggap mereka hama. Nah, dari lo semua yang bertanya, apa sih fungsinya literasi digital? Inilah jawabannya. Disinilah peran literasi digital. Maybe you think it's not worth it for you right now, but it will be more and more worth it for you in the 10 years later. But I have one question for sure. I have one thing to make sure. Shall we be afraid of technology? Or shall we be afraid of new media? Or shall we be afraid of artificial intelligence? I'm Jay. Till then.